Bab 331. Menteri Perang, Suhendra, berkata, Yang Mulia, kalaupun kota hancur dalam pertempuran ini, Panglima Yuda juga tidak bisa disalahkan. Berdasarkan kemampuan militernya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mempertahankan satu kota pun? Pasti ada alasan di balik ini dan kita harus menyelidikinya sebelum membuat keputusan. Hamba sependapat. Menteri Ritus, Tirta, mendukung pernyataan mereka. Ketiganya berada di faksi yang sama, mendukung Yuda sebagai Panglima Perang. Saat ini, mereka tengah memikul tanggung jawab bersama-sama. Penasihat kanan, Ardi, berkata, Yang Mulia, kita tidak punya waktu. Dia menjelaskan, Istana Bangsa Agrel akan segera mendapatkan kabar. Pasukan yang diutus untuk bernegosiasi dengan mereka juga akan segera tiba. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, kemungkinan besar mereka akan mengirim tambahan pasukan, yang akan menjadi ancaman serius bagi Kerajaan Nuala. Pada pertemuan sebelumnya, mereka telah memutuskan untuk bernegosiasi dengan bangsa Agrel saat meraih kemenangan besar. Itu sebabnya, Cecep diutus ke sana. Sekarang, dengan alasan bernegosiasi dengan bangsa Agrel, mereka memiliki kesempatan untuk menyingkirkan faksi perang utama seperti Kemal. Hamba sependapat. Ketiga menteri, Dimas, Jerry, dan Harry bersuara serempak. Kita akan membahasnya lagi dalam beberapa hari. Ujar Raja Bakir dengan tatapan yang terlihat tajam. Laporan dari pasukan rahasia naga belum tiba. Dia lebih mempercayai mata-mata itu dibandingkan laporan dari para menteri ini. Faksi penasihat kiri harus dihukum, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Jika tidak, faksi penasihat kanan akan mendominasi sepenuhnya. Perlu ada keseimbangan di antara kedua faksi itu untuk menjaga kendali. Kemal, Suhendra, dan Tirta memiliki tujuan yang jelas. Mereka semua menjamin Panglima Yuda dengan nyawa mereka. Kini, kota pusat pemerintahan Jagabu telah dihancurkan. Apapun alasannya, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. 2 hari kemudian, di dalam istana, Raja Basuki tercengang ketika membaca surat darurat. Kedelapan anggota kabinet sangat terkejut. Faksi penasihat kanan terperanjat, sementara faksi penasihat kiri terlihat bangga. Kota pusat pemerintahan Jagabu meraih kemenangan besar. Bukan hanya berhasil mempertahankan kota, mereka juga membakar 30.000 pasukan infanteri dan 10.000 kavaleri bangsa Agrel. Malam itu, mereka menyerang markas bangsa Agrel dengan menggunakan formasi banteng api. Mereka berhasil membunuh 10.000 prajurit dan menangkap 30.000 bangsa Agrel. Keesokan harinya, mereka menyamar sebagai bangsa Agrel, lalu menculik Pangeran Giandra dan merebut kembali perbatasan Loko. Informasi ini telah dikonfirmasi. Bukan hanya surat dari Panglima Yuda, ada juga surat dari Wakil Prefektur, Farhan, serta laporan rahasia dari pasukan rahasia naga, termasuk surat permintaan maaf yang dikirim oleh Sinardi, Candika, dan Cecep. Jika tidak ada konfirmasi dari berbagai pihak, 9 orang tersebut akan mengira bahwa berita tersebut palsu. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan lebih besar daripada kemenangan yang dicapai pada masa Dirga. Namun, mempertimbangkan semua strategi yang telah dilakukan, semuanya memang tampak masuk akal dan tidak bisa ditemukan kejanggalan apapun. Raja Bakir memeriksa berulang-ulang laporan dengan ekspresi datar, tetapi hatinya merasa sangat lega. Faksi penasihat kanan tidak berani mengkritik Wira dan Yuda lagi karena prestasi luar biasa ini. Yang Mulia, hamba memiliki 3 permohonan, ucap Ardi. Dia berdiri tegak seraya berkata, pertama, hukumlah Sinardi, Candika, dan Cecep yang melarikan diri dari medan perang. Kedua, tarik kembali utusan yang diminta untuk bernegosiasi. Ketiga, berikan pangkat besar kepada Panglima Yuda dan penasihat militer Wira. Tirta dan Suhendra juga sama-sama bersuara, mohon Yang Mulia memberikan penghargaan bagi yang berjasa dan hukuman bagi yang bersalah. Ardi tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketiga menteri pun mengernyit. Sinardi, Chandra, dan Cecep adalah bagian dari faksi penasihat kanan. Cecep juga sangat akrab dengan mereka. Jika ketiga orang itu dihukum, faksi penasihat kanan akan sangat dirugikan dalam istana. Banyak pejabat yang sebelumnya bersikap netral, mungkin akan beralih mendukung faksi penasihat kiri. Akan tetapi, mereka juga tidak berani menentang keputusan ini. Prestasi yang dicapai ini sangat besar sehingga tidak mungkin untuk tidak memberikan penghargaan kepada Yuda dan Wira. Bab 332. Raja Bakir berseru, Sinardi dipecat sebagai patih, Candika diberhentikan dari jabatan komandan, dan Cecep diberhentikan sebagai kasim. Utusan untuk menegosiasikan perdamaian harus segera ditarik kembali. Raja Bakir merenung sejenak, lalu melanjutkan, Yuda akan dinaikkan 2 pangkat menjadi panglima besar dan diberikan gelar Amangkurat. Gelar ini dapat diwariskan dan tidak dapat diganti. Setelah menyelesaikan urusan di kota pusat pemerintahan Jagabu, dia akan dipanggil kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya. Yang Mulia sangat bijaksana. Kemal dan ketiga orang lainnya tampak berkaca-kaca. Keluarga Utari telah berkorban begitu banyak untuk kerajaan Nuala. Kini,
Penganugerahan gelar Amangkurat pasti bisa membuat Dirga beristirahat dengan tenang. Akan tetapi, Raja Bakir jelas masih tidak sepenuhnya percaya pada Yuda untuk mengendalikan pasukan sehingga memanggilnya kembali ke ibu kota kerajaan. Raja Bakir mempertimbangkan dengan serius, lalu berkata, kalau Tuan Wahyudi, dia bukan perwira militer ataupun pejabat istana, jadi sulit memberikannya penghargaan yang sesuai. Biarkan dia belajar dengan baik. Saat dia meraih prestasi luar biasa dalam ujian kerajaan, aku akan penghargaan yang pantas padanya. Apa? Seru Kemal. Dia sontak berdiri seraya berkata, Yang Mulia, Anda seharusnya tahu bahwa dalam kemenangan besar ini, Tuan Wahyudi memainkan peran yang sangat penting. Tanpa berbagai rencananya, meskipun Panglima Yuda memimpin pasukan, kita paling-paling hanya bisa bertahan. Kemal melanjutkan, tapi, kemenangan besar ini adalah hasil dari upaya Tuan Wahyudi yang brilian. Panglima Yuda bahkan dianugerahkan gelar Amangkurat, bagaimana bisa Tuan Wahyudi tidak? Tuan Wahyudi memiliki bakat luar biasa dan tidak boleh diabaikan. Kalau Yang Mulia tidak memberikannya penghargaan yang setimpal, semangat banyak orang mungkin akan meredup. Siapa yang akan bersedia berjuang demi kerajaan Nuala? Mohon Yang Mulia menganugerahkan gelar untuknya. Timpal Kemal. Ada 5 gelar kebangsawanan dalam kerajaan Nuala, yaitu Adipati, Amangkurat, Bendara, Gusti, dan Raden. Gelar kebangsawanan bisa dianugerahkan pada mereka yang memiliki prestasi perang. Begitu dianugerahkan gelar, seseorang akan dianggap sebagai bangsawan. Mereka tidak perlu memberi hormat kepada pejabat istana, bahkan mungkin bisa memiliki wilayah kekuasaan. Mohon Yang Mulia menganugerahi gelar bangsawan untuk Tuan Wahyudi. Suhendra, Tirta, dan Gatot terus mengungkapkan pendapat mereka. Dengan pencapaian yang luar biasa ini, penganugerahan gelar Amangkurat pun rasanya kurang. Yuda setidaknya harus diberi gelar Adipati. Raja Bakir mengernyit seraya berkata, para menteri yang terhormat, aku sudah memutuskannya. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Kemal mengernyit dengan bingung sembari bertanya, Yang Mulia, kenapa Anda mengabaikan orang berbakat ini? Apakah Yang Mulia ingin meredupkan semangatnya? Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Suhendra, Tirta, dan Gatot sontak berlutut. Raja Bakir tampak memicingkan matanya, lalu berkata, para menteri, apakah kalian ingin mendesakku? Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda biasa yang bahkan tidak lulus ujian akan memiliki bakat sehebat itu. Raja Bakir yakin bahwa ini adalah rencana jahat dari Putro yang ingin memanfaatkan pemuda itu untuk mengendalikan istana. Strategi besar yang digunakan dalam pertempuran ini juga mungkin adalah trik Putro. Bahkan, mengenang Dirga juga mungkin ditulis oleh Putro. Meskipun Putro berbakat, dia tidak bisa diandalkan karena pernah mendukung pihak lain. Orang-orang yang pernah melawan Raja Bakir tidak akan diberikan kesempatan. Kemal berkata, Yang Mulia, hamba tidak bermaksud untuk mendesak Anda. Hamba melakukannya demi masa depan negara dan rakyat. Petik 2. Dia berkata dengan penuh penyesalan, bakat pemuda ini sudah terbukti dalam berbagai bidang, baik dalam perencanaan negara maupun kepemimpinan militer. Kalau Yang Mulia menggunakan keahliannya yang luar biasa ini, maka besar kemungkinan kerajaan Nuala akan bangkit kembali. Bahkan, kita mungkin dapat merebut kembali wilayah yang hilang, serta melakukan kampanye militer ke selatan. Hamba sangat berharap Yang Mulia dapat mempertimbangkannya kembali, timpal Kemal. Menteri Kemal, mengenai bakat pemuda itu, aku tahu lebih jelas daripada kamu. Ujar Raja Bakir. Dia melambaikan tangan seraya berkata, kalau tidak ada yang lain, kita bubarkan saja pertemuan ini. Keempat orang itu bangkit sambil mengernyit. Ardi berkata, Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan satu hal lagi. Candika dan Cecep menyampaikan usulan dalam surat mereka bahwa Tuan Wahyudi telah menciptakan senjata ajaib pemotong besi, juga membuat lebih dari 100 senjata ini. Di medan pertempuran, senjata ini telah membuktikan keunggulannya. Mohon kebijaksanaan Yang Mulia untuk memerintahkan Tuan Wahyudi untuk mengungkapkan rahasia pembuatan senjata ini. Dengan senjata pemotong besi tersebut, pasukan kita di kerajaan Nuala tidak akan lagi takut menghadapi musuh dari negara lain. Lanjut Ardi. Baiklah, bagus sekali, ucap Raja Bakir seraya mengangguk. Dia menimpali, beri perintah kepada Wira untuk mengungkapkan rahasia pembuatan senjata ini. Kemudian, beri dia hadiah 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9 sebagai imbalan. Yang Mulia, Anda, petik 2. Mendengar keputusan ini, Kemal dan ketiga orang lainnya sangat kesal. Bukan hanya tidak menganugerahkan gelar, Raja Bakir bahkan ingin merampas rahasia pembuatan senjata Wira. Imbalannya pun hanya berupa 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9. Bukankah itu tidak sebanding? Bubarlah, perintah Raja Bakir, lalu dia pergi begitu saja. Wira memiliki rahasia pembuatan senjata, tetapi malah tidak berinisiatif untuk menyerahkannya kepada istana. Hal ini membuat Raja Bakir menganggapnya tidak setia. Raja Bakir juga menganggap Wira tidak layak dihargai seperti Putro sehingga menggunakan imbalan yang sedikit ini untuk membuatnya terpukul.
Pertemuan kabinet pun dibubarkan. Bab 333. Faksi penasihat kiri yang awalnya berbahagia atas kemenangan besar, kini menunjukkan raut wajah yang suram. Mereka sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, faksi penasihat kanan tampak sangat puas dengan sudut bibir mereka yang sedikit terangkat. Mereka kemudian berpisah dan meninggalkan ruang baca kerajaan. Suhendra mengernyit sembari berkata, ada apa dengan Raja? Tuan Wahyudi begitu berbakat, kenapa beliau nggak menghargai orang berbakat seperti dia? Tirta menjawab dengan ekspresi datar, Raja merampas rahasia pembuatan senjata Tuan Wahyudi, tapi hanya memberikan imbalan berupa 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9. Raja benar-benar, beliau. Kemal berbicara dengan raut wajah dingin, ini nggak bisa dibiarkan. Kita akan membicarakannya lebih lanjut saat pertemuan berikutnya. Raja tidak memberikan hadiah yang sepadan dengan prestasi Tuan Wahyudi. Lebih parahnya lagi, beliau bahkan merampas rahasia pembuatan senjatanya. Apakah seluruh istana akan menyetujui tindakannya ini? Ketiga orang itu merasa pusing. Penasihat kiri sedang dalam suasana hati yang buruk dan tampaknya akan melawan kehendak raja. Pada hari yang sama, di kota pusat pemerintahan Jagabu. Meskipun telah merebut kembali perbatasan Loko selama 3 hari, mereka masih sangat sibuk di kota. Mereka harus merawat para prajurit yang terluka, menghitung jumlah prajurit yang tewas, dan menyiapkan kompensasi untuk keluarga mereka. Mereka juga harus mengirim pasukan ke perbatasan Loko untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama pertempuran. Selain itu, mereka juga harus mengawasi pasukan yang menyerah dari bangsa Agrel agar mereka tidak menciptakan masalah. Memperbaiki, memproduksi senjata untuk menyerang dan bertahan ada beragam pekerjaan yang tak ada habisnya. Untungnya, mereka berhasil memenangkan kemenangan besar dan menggulingkan 100.000 prajurit elit bangsa Agrel. Hal ini membuat semangat pasukan dan rakyat membeludak. Bangsa Agrel telah kehilangan 100.000 prajurit elit sehingga tidak akan mampu menyerang perbatasan Loko dalam 10 tahun ke depan. Segala jenis aktivitas bisnis di kota juga kembali menjadi sangat sibuk. Semua orang tampak tersenyum ceria. Wira juga berada di kota. Awalnya, dia ingin kembali ke Kabupaten Uswal, tetapi terpaksa untuk tinggal lebih lama. Usai bertempur selama 2 hari secara berturut-turut, meskipun telah membuat perencanaan yang baik, tetap saja ada lebih dari 3.000 prajurit yang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka. Kompensasi untuk prajurit yang tewas atau terluka sangatlah kecil. Setiap prajurit hanya diberikan 3 potong sutra dan akan dibagikan selama 3 tahun berturut-turut. 1 potong sutra bernilai sekitar 30.000 gabak. Itu setara dengan 90.000 gabak, bahkan kurang dari 100.000 gabak. Wira merasa tidak puas akan hal ini dan ingin memberikan kompensasi tambahan kepada para prajurit yang terluka. Selain itu, Wira juga hendak memberikan pinjaman kepada para pekerja di tambak garam agar mereka bisa memulai produksi kembali. Akan tetapi, saat ini Wira kekurangan uang karena semua kekayaannya telah digunakan untuk berinvestasi. Untungnya, setelah merebut kembali perbatasan Loko, nilai aset Wira tiba-tiba meningkat. Para keluarga bangsawan, keluarga besar, dan pejabat yang mendengar berita ini juga mulai kembali. Hanya dalam 3 hari, belasan keluarga bangsawan, keluarga besar, dan pejabat mengutus orang untuk mengajukan penawaran pembelian kembali properti yang mereka jual dengan harga 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga awal. Wira tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini sehingga membiarkan Dian yang menanganinya, sementara dia sendiri sangat sibuk. Banyak prajurit yang terluka. Pada zaman ini, perawatan luka sangatlah sulit. Untuk mengatasi masalah ini, Wira mulai membuat alkohol untuk keperluan disinfektan. Pertama-tama, Wira pergi ke pusat pembuatan senjata untuk mengumpulkan tukang dan membuat beberapa set perangkat distilasi. Kemudian, Wira membeli sejumlah besar anggur dari kilang anggur milik kerajaan dengan bantuan Farhan. Setelah itu, Wira menggunakan perangkat distilasi untuk memproses anggur tersebut dan mendapatkan alkohol dengan kadar sekitar 75%. Alkohol ini digunakan untuk membersihkan luka para prajurit yang terluka. Ketika Wira tiba di tenda tentara yang terluka, dia memperhatikan bagaimana para dokter militer merawat luka mereka. Wira langsung mengernyit seraya berkata, untuk merawat luka prajurit, kalian harus membersihkannya dulu dengan alkohol untuk memastikan nggak ada infeksi. Setelah itu, kalian baru membungkus luka dengan perban. Perban yang digunakan harus direbus dalam air mendidih dulu untuk mendisinfeksi agar luka nggak bernanah. Ini akan membantu pemulihan prajurit lebih cepat. Pada masa ini, konsep disinfeksi belum umum. Perban yang digunakan untuk membungkus luka juga tidak higienis. Alkohol. Disinfeksi. Infeksi. Para dokter militer kebingungan dan tidak tahu apa yang dimaksud Wira. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan Wira. Saat ini, para prajurit sangat menghormati penasihat militer itu. Apapun yang Wira katakan, pasti akan dipatuhi oleh mereka. Seorang dokter muda pun bertanya, Tuan Wahyudi, apa maksud dari disinfeksi? Bab 334. Wira berpikir sejenak,
lalu menjawab, ada beberapa hal yang nggak bisa kita lihat, bahkan lebih kecil dari debu di bawah sinar matahari. Hal-hal kecil itu ada di pisau dan kain perban. Itu sebabnya luka bisa membusuk. Cukup dengan membersihkan luka dengan alkohol dan merendam kain perban dalam air mendidih, kalian bisa membunuh hal-hal kecil ini. Itu akan membantu luka pulih lebih cepat. Dokter muda itu mengernyit sambil berkata, hal-hal yang lebih kecil dari debu, bahkan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tuan Wahyudi, bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah dokter dari 9 generasi keluarga yang berpengalaman dalam praktik medis, tapi ini adalah hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Banyak dokter di sekitar yang juga menoleh ke arah Wira dengan rasa penasaran dan ragu-ragu terhadap pernyataannya. Mereka menghormati Wira dalam hal militer, tetapi pria itu ingin menantang otoritas mereka dalam praktik medis sekarang. Hal ini membuat mereka merasa tidak senang. Menghormati Wira adalah hal yang berbeda. Kini, dia yang tidak memiliki latar belakang medis itu hendak memberi arahan dalam masalah medis. Satu persatu dari dokter militer. Itu pun tampak kesal. Bagaimanapun, arahan dari orang awam memang sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari para profesional. Wira menatap dokter muda itu dan tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Dokter militer muda itu menjawab dengan angkuh, Tuan Wahyudi, aku adalah Junaidi Lawang, dokter terbaik di militer. Dia sangat mengagumi Wira dalam hal strategi pertempuran, tetapi mengobati pasien adalah keahliannya. Junaidi, kalau kedepannya ada kesempatan, aku akan memberitahumu bagaimana aku bisa menemukannya. Janji Wira. Dia menyemangati dengan suara tegas, tapi, saat ini kalian harus mengikuti perintahku. Ini adalah perintah militer. Konsep mikroorganisme dan bakteri sangat sulit diterima oleh orang-orang pada masa ini. Hanya ketika mereka sudah bisa membuat kaca dan menciptakan mikroskop, barulah mereka akan benar-benar memahaminya. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, jawab Junaidi seraya menunduk dengan enggan. Sekelompok dokter militer juga menundukkan kepala mereka sebagai tanda setuju dan segera menyiapkan perban bersih. Di tenda rentata yang terluka, terdengar jeritan prajurit ketika proses disinfeksi alkohol dindai. Saat melihat ada dokter militer yang langsung membalut luka prajurit yang panjangnya melebihi 7 cm, Wira lagi-lagi mengumpulkan para dokter militer. Kemudian, Wira menjelaskan, semua luka yang terlalu panjang dan sulit untuk dipulihkan harus didisinfeksi dengan alkohol dulu, lalu dijahit dengan jarum dan benang usus kambing yang telah didisinfeksi, seperti halnya menjahit baju. Dengan cara ini, luka akan pulih lebih cepat. Apa? Sekelompok dokter militer itu tercengang. Menjahit daging manusia menggunakan usus kambing, seperti halnya menjahit baju. Sebelum lukanya pulih, bukankah prajuritnya sudah akan mati kesakitan? Ini sangat tidak masuk akal. Junaidi berkata, Tuan Wahyudi, aku belum pernah mendengar tentang metode pengobatan seperti ini sebelumnya. Dia mengernyit seraya melanjutkan, hanya sedikit prajurit yang bisa menahan rasa sakit ketika daging mereka dijahit dengan jarum. Kalau begitu, kalian pikirkan cara yang bisa membuat mereka pingsan, atau memukul mereka sampai pingsan juga bisa, ucap Wira. Dia menimpali dengan serius, pokoknya, kalian perlu mendisinfeksi luka mereka, lalu menjahitnya. Dengan begitu, luka mereka akan lebih cepat pulih. Kalau hanya dibalut dengan perban, kebanyakan dari mereka nggak akan bisa selamat karena terluka parah seperti itu. Sekelompok dokter militer itu menunduk, sementara Junaidi juga tidak berbicara lagi. Jangankan karena luka parah, banyak prajurit telah meninggal karena luka kecil. Seorang prajurit menggertakkan giginya seraya berseru, aku percaya dengan Tuan Wahyudi, dia pasti nggak akan mencelakai kami. Tolong jahit lukaku, aku bisa menahannya. Benar, Tuan Wahyudi nggak akan mencelakai kami. Kami percaya dengan metode Tuan Wahyudi. Banyak prajurit terluka yang ikut bersorak. Junaidi dan para dokter militer segera pergi mencari usus kambing dan dipecah menjadi garis-garis tipis. Wira menimpali lagi, ingat, sisa luka harus diangkat sampai bersih dan cari cara untuk menghentikan pendarahan. Terlalu banyak kehilangan darah bisa menyebabkan kematian. Selain itu, kalau ada urat tangan atau kaki yang terputus, kalian harus menghubungkannya kembali. Kalau enggak, setelah lukanya pulih, mereka mungkin akan menjadi orang cacat. Saat para prajurit yang terluka mendengar hal tersebut, tatapan mereka berubah menjadi penuh harapan. Biasanya, luka pedang di tangan atau kaki akan membuat seseorang menjadi cacat. Meskipun lukanya sudah pulih, para prajurit juga tidak punya tenaga untuk melakukan pekerjaan berat dan tidak bisa menghidupi keluarganya. Hal itu sama dengan tidak punya harapan lagi di masa depan. Kini, setelah mendengar perkataan Wira bahwa urat kaki dan tangan bisa disambungkan kembali, mereka langsung merasa ada harapan. Sambungkan urat tangan dan kaki. Seru Wira. Junaidi tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Wahyudi, ini terlalu sulit. Kami belum pernah menghubungkan urat tangan dan kaki. Kami bahkan nggak tahu bentuknya seperti apa.
Bagaimana cara menghubungkannya? Bab 335. Memangnya kalian nggak bisa belajar kalau belum pernah melihatnya? Tanya Wira. Kemudian, dia melanjutkan, aku akan segera mengatur agar beberapa mayat bangsa Agrel dikirim ke sini. Kalian dapat membedah dan melihat apa itu urat tangan dan kaki. Setelah itu, kalian bantu para prajurit untuk menghubungkannya. Membedah mayat. Sekelompok dokter militer terdiam, termasuk Junaidi. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang ketakutan. Pada masa ini, banyak orang percaya pada adanya roh dan hantu sehingga jarang ada yang mendekati mayat, apalagi melakukan pembedahan. Permintaan Wira ini membuat mereka terkejut hingga kehilangan akal. Wira menjelaskan, ini adalah cabang ilmu medis yang baru. Siapapun yang bisa melakukannya akan menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Kalaupun kalian nggak bisa menjadi terkenal, itu pasti akan dicatat dalam sejarah. Wira berbicara dengan nada penuh godaan, siapapun yang bisa menghubungkan urat tangan dan kaki para prajurit, aku akan meminta Panglima Yuda untuk memberikan penghargaan. Hingga saat itu, kalian mungkin bisa pergi ke rumah sakit kerajaan. Hah? Mata sekelompok dokter militer sontak berbinar-binar, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Junaidi menggertakkan giginya seraya berkata, Tuan Wahyudi, aku bersedia mencobanya. Wira merespons, oke. Mata dia berbinar-binar seraya berkata, nanti, aku akan menyuruh orang untuk mengirimkan peralatannya untukmu. Wira menggambar beberapa peralatan bedah kecil yang diingatnya, lalu mengirimkannya ke pusat pembuatan senjata. Sebelum peralatannya selesai dibuat, Yuda menghampirinya dan berkata, Tuan Wahyudi, Giandra dan ajudannya ingin bertemu denganmu. Wira melambaikan tangan sambil menolak, nggak perlu. Putra Raja Tanui ini selalu meminta untuk bertemu dengan Wira semenjak ditawan. Akan tetapi, Wira tidak ingin menghabiskan waktu untuk orang semacam itu. Yuda tersenyum getir sambil bertanya, Tuan Wahyudi, kenapa kamu lebih memilih untuk bertemu dengan prajurit biasa bangsa Agrel dibandingkan dengan Pangeran Giandra? Beberapa hari ini, Wira memerintahkan untuk menyediakan makanan dan minuman yang enak untuk para prajurit bangsa Agrel. Saat ada waktu, Wira juga akan mengunjungi para prajurit bangsa Agrel dan mengobrol dengan mereka. Banyak prajurit yang percaya bahwa Wira sedang menyelidiki bangsa Agrel untuk persiapan masa depan. Akan tetapi, Wira memiliki maksud yang lebih terselubung, yaitu menghancurkan semangat perang para bangsa Agrel. Apabila bangsa Agrel benar-benar ingin bernegosiasi dengan kerajaan Nuala, prajurit mereka akan dipulangkan. Hingga saat itu, setelah mendengar bahwa mereka bukan hanya tidak dibunuh di medan perang, melainkan mendapatkan makanan yang layak dari kerajaan Nuala, begitu situasi perang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, prajurit bangsa Agrel mana yang akan bertarung mati-matian. Wira tersenyum sambil berkata, prajurit bangsa Agrel biasa bisa ditarik ke pihak kita, tapi Giandra nggak bisa. Dia punya harga diri yang terlalu tinggi. Yuda terdiam. Dia sangat kebingungan sehingga hanya berkata, sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk menemuinya. Giandra sangat nggak puas dengan kekalahannya. Dia selalu terlihat sangat emosi belakangan ini. Aku khawatir dia akan membuat masalah besar. Hingga saat ini, bangsa Agrel bisa jatuh ke tangan musuh. Baiklah, jawab Wira. Keduanya pun datang ke tenda tentara pembelot. Semua prajurit bangsa Agrel yang ditawan telah dilepaskan dari peralatan tempur mereka, lalu mengenakan pakaian tipis dengan tangan dan kaki mereka yang dirantal. Mereka berkumpul di tenda-tenda kecil untuk menghangatkan diri. Di dalam sebuah tenda, Gelandra dan Bagas yang kaki dan tangannya juga dirantai tengah duduk mengelilingi mangkuk api. Mereka berdua terlihat sangat tertekan. Begitu Wira dan Yuda memasuki tenda, Giandra merasa kaget dan memandang Wira lekat-lekat, layaknya seekor elang yang menatap buruannya. Dia berkata dengan heran, kamu adalah Wira, penasihat militernya Yuda. Iya, kenapa ingin bertemu denganku? Apa kamu ingin memakiku? Jawab Wira. Dia mengangkat alisnya seraya berkata, tapi, aku punya temperamen yang buruk. Aku nggak akan menoleransi siapapun. Tuan Wira, kamu sudah salah paham. Ucap Giandra. Dia mendongak sambil menjelaskan, bangsa Agrel menghormati pejuang sejati. Meskipun kamu membunuh ayahku dan menumpaskan 100.000 kavaleri bangsa Agrel, aku benar-benar membencimu. Tapi, aku lebih mengagumi kecerdasanmu. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang bisa mengalahkanku, orang seperti apa yang bisa merancang rencana yang begitu luar biasa. Jelas Giandra. Wira melambaikan tangan seraya berkata, kalau begitu, kamu sudah melihatku sekarang. Kalau nggak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, seru Giandra. Bab 336. Giandra bertanya, apa kamu nggak ingin tahu apa yang ayahku katakan padaku sebelum dia meninggal? Wira berbalik, lalu menjawab, maaf, aku benar-benar nggak tertarik dengan kata-kata terakhir seorang penjajah. Kamu, Giandra benar-benar geram. Giandra naik darah. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan cepat,
ayahku melarangku untuk membalaskan dendamnya. Dia menyuruhku menerobos kota dan segera menangkapmu, bukan untuk membunuhmu, tapi memberikan apapun yang kamu inginkan. Ayahku berkata, kalau aku memenangkan hatimu, aku bisa menaklukkan dunia. Awalnya, aku sedikit meremehkan kata-kata itu. Tapi, setelah pertempuran ini, aku mempercayainya. Sialan, Wira mengumpat dalam hati. Raja Tanui sialan ini membuat masalah untuknya. Sebelum mati masih saja bicara omong kosong. Jika kata-katanya tersebar, itu akan jadi masalah besar. Bagas yang sedari tadi diam di samping pun berkata dengan suara rendah, Panglima Yuda, Tuan Wahyudi, kalian tahu jelas tentang situasi kerajaan Nuala. Raja kalian bodoh, para menteri serakah, dan semua orang yang cakap dikucilkan. Orang-orang saling memperebutkan jabatan. Bahkan orang kompeten seperti Panglima Dirga juga dibunuh. Kerajaan seperti itu tidak layak kalian perjuangkan. Diandra buru-buru menambahkan, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, kemampuan kalian saling melengkapi. Selama kalian bersedia bergabung denganku, aku akan menyatukan kembali tentara. Kita pasti bisa menaklukkan dunia. Saat aku menjadi penguasa dunia, aku nggak akan melupakan jasa kalian. Hajar. Dengan ekspresi dingin, Wira meninju wajah Bagas. Sementara itu, Yuda meninju dada Giandra, membuatnya terdorong mundur dan memuntahkan darah. Sebagai tahanan, kalian masih berani membuat taktik konspirasi. Apa kalian benar-benar berpikir kalau orang-orang kerajaan Nuala adalah pecundang yang mudah terprovokasi? Jelas-jelas ini adalah upaya terakhir kalian yang sudah putus asa. Ujar Wira dengan marah sambil berjalan keluar. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik dan tersebar sampai ke telinga orang-orang kerajaan, ini tidak hanya akan menjadi masalah kecil. Yuda juga mengikuti Wira dari belakang dengan ekspresi murka. Dia tidak menyangka kedua orang itu masih bermimpi untuk merekrut mereka. Bagas berteriak, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda. Biarpun kalian telah membuat prestasi luar biasa, kerajaan kalian tidak akan memperlakukan kalian dengan baik. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja. Namun, Wira dan Yuda terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Diandra menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu membantu Bagas berdiri dan berkata, Pak Bagas, sesuai dugaan, rencana kita untuk membujuk mereka gagal. Bagas terkekeh-kekeh, lalu berkata, dengan kemenangan besar di tangan, orang bodoh sekalipun tidak akan berkhianat. Diandra bertanya dengan heran, jadi kenapa Pak Bagas menyuruhku melakukan ini? Bagas menyipitkan matanya dan menjawab, Pangeran Diandra, tentu saja mereka tidak akan berpaling sekarang. Saya hanya ingin menanamkan ide itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan dikucilkan oleh kerajaan Nuala. Kalau kita mendekati mereka lagi saat itu, hasilnya pasti akan berbeda. Diandra berkata dengan alis berkerut, apa kita masih bisa pulang? Bagas terkekeh-kekeh sebelum menjawab, tentu saja. Ibu Suri bisa memegang kekuasaan di kerajaan Agrel karena mendapat banyak bantuan dari mendiang Raja Tanui. Kalau dia tidak menolong Anda, suku-suku lain tidak akan mengikutinya. Jadi, dia pasti akan menekan kerajaan Nuala. Raja kerajaan Nuala tidak akan berani berperang dan pada akhirnya, pasti akan ada negosiasi dan perjanjian damai. Setelah itu, kita bisa pulang ke kerajaan Agrel. Dia, ya, jawab Giandra. Saat memikirkan wanita cantik tetapi menyeramkan itu, tanpa sadar Giandra bergidik. Sekeluarnya dari tenda tentara pembelot, Yuda berkata dengan alis berkerut, Tuan Wahyudi, jangan dengarkan omong kosong ajudan itu. Aku sudah menuliskan semua pencapaianmu dengan jelas di laporan. Kerajaan pasti akan memberi penghargaan kepadamu. Dasar, kamu sudah lupa dengan yang kukatakan sebelumnya, ya. Ketenaran hanyalah beban, aku hanya ingin menjadi orang yang bebas dan menjalani hidup ini dengan damai, ujar Wira sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wira sudah berulang kali berpesan kepada Yuda untuk tidak menyebutkan namanya dalam laporan. Dia tidak ingin mendapatkan masalah dari ketenarannya. Tidak apa-apa jika dia benar-benar jenius, tetapi nyatanya semua ilmu yang dia miliki dipelajarinya di zaman modern. Lebih baik dia menghindari banyak masalah sebelum ide-ide briliannya habis. Pahlawan berjasa seperti Panglima Dirga saja dibunuh oleh kerajaan Nuala. Wira tidak ingin dikaitkan dengan orang-orang itu. Setelah kembali ke rumah, Dian menghadapnya dan berkata dengan ekspresi bersalah, Tuan, aku membuat banyak masalah lagi. Bab 337. Wira bertanya dengan heran, masalah apa? Dian menjawab dengan alis berkerut, para keluarga bangsawan dan keluarga besar hanya bersedia membayar 3 kali lipat harga untuk membeli kembali apa yang mereka jual. Wira mendengkus dingin mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat itu, keluarga bangsawan dan keluarga besar menjual properti mereka dengan harga 1/4 hingga 1/5 dari harga aslinya. Mereka semua mengira bangsa Agrel pasti akan menghancurkan kota. Jika properti tidak terjual, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, mereka berbondong-bondong menjual properti mereka dengan harga murah dan prosedur lengkap. Kini, setelah bangsa Agrel dikalahkan, kota pusat pemerintahan Jagabus sudah aman dan harga properti telah kembali normal.
Jika orang-orang itu ingin membeli properti mereka kembali dengan harga murah, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ada begitu banyak tentara yang berjuang keras dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan kota. Sekarang, setelah keadaan sudah damai, keluarga bangsawan dan keluarga besar itu kembali tanpa malu. Mereka ingin menghasilkan uang tanpa memberikan sedikit pun pengorbanan. Dian berkata, mereka memberikan ancaman. Katanya, kalau kita mematok harga yang terlalu tinggi, keluarga bangsawan dan keluarga besar di kota akan bersatu untuk mempersulit kita. Wira balas berkata dengan sorot mata muram. Keluarga mana saja mereka? Coba buatkan daftarnya untukku. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dian. Dian melanjutkan dengan nada terkejut, kita ingin berbisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk waktu yang lama, jadi kita nggak boleh terlalu menyinggung perasaan orang-orang ini. Kalau nggak, kedepannya kita akan sulit berkembang. Bagaimana kalau kita menjual dengan menaikkan harga pembelian 10 kali lipat saja? Begini pasti lebih baik. Wira menggelengkan kepalanya dan berkata, Dian, kamu harus ingat, orang jahat hanya takut pada kekuasaan, bukan kebajikan. Nggak peduli siapa yang berani menekanmu, kamu harus bertahan dan balas menekan mereka. Dengan begitu, orang jahat lainnya baru akan takut padamu. Wajah cantik Dian tampak pucat mendengarnya. Dia menatap Wira dengan terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum kecut. Benar juga, selama ini Wira selalu terang-terangan menghadapi orang-orang yang berani mengganggunya. Dia tidak pernah mundur. Namun, tidak semua orang seperti Wira, bisa menemukan banyak cara untuk melindungi diri sendiri dari orang-orang jahat. Perdamaian itu diperjuangkan, bukan hanya dibicarakan. Ujar Wira. Wira melanjutkan dengan sorot mata muram, nggak peduli itu keluarga besar, keluarga bangsawan, atau pejabat, selama mereka datang untuk membeli properti, mereka harus membayar sesuai dengan harga pasar. Kalau mereka nggak bersedia, suruh mereka pergi. Kalau mereka berani membuat onar, langsung hajar saja. Melihat Wira yang tampak mengintimidasi, Dian terpesona untuk sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Lantaran situasi kota sudah kondusif, makin banyak pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan yang pindah kembali. Orang-orang kaya ini memiliki tuntutan akan kualitas hidup yang sangat tinggi. Mereka tidak terbiasa hidup di lingkungan yang sederhana. Terlebih lagi, ini adalah musim dingin. Semua orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kembali properti mereka. Dian mengikuti perintah Wira untuk menjual properti sesuai dengan harga pasar. Beberapa keluarga yang kurang berpengaruh dengan berat hati setuju dan membeli kembali properti mereka sesuai harga pasar. Sementara itu, sebagian besar keluarga besar dan keluarga bangsawan sangat keras kepala. Mereka bergabung melawan Wira baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Beberapa bahkan datang untuk mengancam keluarga Darmadi. Akan tetapi, mereka semua diusir oleh para veteran pasukan Sirah Hitam. Para pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan itu naik pitam. Mereka ingin mencari bantuan dari pemerintah. Namun, Sinardi dipanggil kembali ke ibu kota, jadi balai prefektur berada di bawah tanggung jawab Farhan. Tidak ada seorang pun di pemerintahan yang berani macam-macam dengan Wira. Orang-orang itu mencari berbagai faksi di kota untuk menangani Wira dengan cara kotor. Sayangnya, tidak ada faksi yang berani menerima. Situasi ini terus berlanjut selama 4 hingga 5 hari. Beberapa hari ini, Wira menghabiskan waktu di tenda tentara yang terluka. Dia mengecek kondisi para prajurit yang terluka. Berkat alkohol, perban steril, benang jahit, dan Junaidi yang membedah jenazah dan mencoba menyambungkan tendon yang rusak, tingkat kesembuhan tentara yang cedera meningkat drastis. Di masa lalu, meskipun tentara yang terluka tidak mati di medan perang, sebagian besar dari mereka juga meninggal setelah perang. Infeksi tetanus, luka yang meradang, dan demam bisa membahayakan nyawa seseorang. Situasi di musim dingin sedikit lebih baik, dengan persentase sebesar 30% hingga 40% tentara yang terluka meninggal. Pada musim panas, persentase tentara yang meninggal bisa mencapai 60% hingga 70%. Sekarang, angka kematian tentara yang terluka kurang dari setengahnya. Hal ini membuat Yuda, Herdian, Basuki dan Chandra, dan para jenderal lainnya senang. Para jenderal yang awalnya meragukan perintah Wira kepada Junaidi untuk membedah jenazah juga tutup mulut. Tidak mungkin ada orang yang tidak terluka di medan perang. Selama prajurit yang terluka dapat diselamatkan, kekuatan militer tidak akan berkurang terlalu banyak. Metode pengobatan Wira secara tidak langsung meningkatkan kekuatan militer mereka. Sekelompok dokter militer itu benar-benar kagum dan tidak berani meragukan Wira lagi. Beberapa dokter militer juga belajar membedah jenazah dan mencoba menyambung kembali tendon yang terputus. Ada laboratorium yang baru dibangun di tenda tentara yang terluka. Meski sekarang siang hari, ruangan itu diterangi lilin dan ditutup dengan cermin perunggu untuk memantulkan cahaya dan mengurangi bayangan. Di meja bedah sederhana, Wira dan 5 orang dokter militer mengelilingi jenazah prajurit bangsa Agrel. Dengan hidung ditutupi masker sederhana, mereka mulai membedah. Ini adalah tendon,
kalian sudah tahu, kan? Ini saraf, ini otot, jelas Wira. Setelah berusaha mengingat-ingat pengetahuan medis yang terbatas di otaknya, Wira mulai mengajari para dokter militer ini. Bab 338. Ketika pengetahuan para dokter militer ini sudah matang, mereka akan pergi ke berbagai tempat di kerajaan Nuala. Kemudian, ilmu bedah akan meningkat secara bertahap. Junaidi menyela, Tuan Wahyudi, apa itu saraf? Wira tertegun mendengar pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia baru menjawab, tubuh mampu merasakan sesuatu karena mengandalkan saraf. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut nanti, aku juga nggak terlalu paham. Tuan Wahyudi, kamu terlalu rendah hati. Keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Para dokter militer itu tampak kagum. Bahkan, Junaidi yang paling tidak puas dengan Wira beberapa hari lalu, sekarang tampak benar-benar memercayai Wira. Aku benar-benar nggak mengerti, ujar Wira. Wira terlihat sedikit tidak berdaya, lalu dia menunjuk ke pembuluh darah dan berkata, ini adalah pembuluh darah, saluran tempat darah mengalir. Ada beberapa golongan darah pada manusia. Golongan darah yang sama bisa ditransfusikan, tapi dibutuhkan alat khusus. Aku akan melihat apa aku bisa membuat alat untuk mendeteksi golongan darah dan alat transfusi darah. Golongan darah. Transfusi darah. Junaidi dan sekelompok dokter militer itu memandang Wira dengan takjub dan sorot mata aneh. Barusan, Wira berkata bahwa dia tidak terlalu mengerti ilmu medis. Namun, sekarang dia memberitahu mereka bahwa darah bisa ditransfusikan. Apa hobi buruk Wira adalah senang pamer. Wira mengubah topik pembicaraan dengan berkata, baiklah, pembedahan sederhana sudah selesai dibahas. Sekarang, kita bahas pembedahan yang sedikit lebih rumit. Salah satu dari kalian, bedah organ dalam prajurit bangsa Agrel ini. Para dokter militer itu gemetar ketakutan. Selama beberapa hari ini, mereka baru membedah tangan dan kaki jenazah prajurit bangsa Agrel, mereka belum berani membedah bagian perut. Biar aku saja, ujar Junaidi sambil menggertakkan gigi. Dia bergegas mendekat, lalu merobek bagian perut jenazah itu dengan pisau. Huek. Saat melihat isi perut jenazah itu, semua orang di ruangan termasuk Wira tidak bisa menahan muntah. Gubrak, gubrak. Dua orang dokter bahkan langsung pingsan. Saat melihat organ dalam untuk pertama kalinya, Wira juga bergidik. Namun, dia menahan rasa tidak nyaman itu dan berkata, ini adalah jantung, organ yang memberikan kekuatan bagi tubuh dan memompa darah. Ini hati, organ yang bertugas untuk detoksifikasi. Organ ini bisa tumbuh kembali walaupun dipotong sedikit. Ini usus buntu. Kalau ada orang yang merasa sangat kesakitan di bagian ini, itu artinya usus buntu orang itu meradang dan bernanah. Setelah perutnya dibelah dan usus buntu itu dipotong, lalu lukanya dijahit, orang itu bisa bertahan, hidup, ujar Wira lagi. Orang yang perutnya dibelah masih bisa hidup. Para dokter militer itu merasa ragu, bahkan Junaidi pun merasa sulit percaya. Ucapan Wira tadi terlalu mengejutkan. Mungkinkah orang yang perutnya dibelah dan organ dalamnya dipotong masih bisa bertahan hidup? Selama didisinfeksi dengan baik, darah bisa ditransfusikan, dan pendarahannya tidak berat, pasti bisa bertahan hidup. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan alkohol sebelum dan sesudah operasi. Selain bentuk tanggung jawab terhadap yang pasien, ini juga untuk mencegah kotoran menginfeksi kalian, ujar Wira. Kemudian, Wira menambahkan, aku sudah mengajarkan semua yang aku tahu. Kedepannya, aku nggak akan datang lagi. Sisanya bisa kalian cari tahu sendiri. Setelah mencuci tangannya dengan alkohol, Wira berbalik dan pergi. Duk. Junaidi mengejar Wira, lalu berlutut seraya berkata, Tuan Wahyudi, aku ingin menjadi muridmu dan belajar ilmu medis darimu. Wira tersenyum kecut. Sambil membantu Junaidi berdiri, dia berkata, aku sudah mengajari kalian semua yang kutahu tentang ilmu bedah. Aku nggak menyembunyikan apapun. Kalian harus mempelajari sisanya dengan usaha kalian sendiri. Tuan Wahyudi, wawasanmu sungguh luas. Bagaimana aku bisa mempelajari ilmu medis darimu hanya dalam beberapa hari yang singkat ini? Ujar Junaidi dengan skeptis. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi sedih. Aku tahu, kalau aku hanya seorang dokter rendahan. Aku nggak layak menjadi murid Tuan Wahyudi. Plak. Wira mendadak menamparnya. Junaidi menyentuh dahinya dan mendongak. Wira berkata dengan suara yang dalam, Junaidi, kamu harus ingat kalau tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang terluka. Ini adalah profesi yang paling mulia. Selama kalian nggak mencari uang dengan cara kotor, kalian adalah yang terhebat. Nggak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan kalian, kelak, jangan merendahkan diri sendiri lagi. Tuan Wahyudi, ujar Junaidi tertegun. Kemudian, masih dalam keadaan berlutut, dia mengiyakan dengan air mata mengalir di pipi. Hal yang sama juga dilakukan 5 orang dokter militer lainnya. Di era ini, walaupun status dokter lebih tinggi daripada prajurit militer dan perajin, pekerjaan itu belum bisa dikatakan mulia.
Status dokter masih jauh lebih rendah dari cendekiawan. Mereka juga sering dipandang rendah oleh banyak orang berstatus tinggi. Bab 339. Namun, Wira yang luar biasa ini tidak meremehkan para dokter. Dia menemani mereka membedah jenazah, mengajari mereka cara mengobati luka, dan bahkan sangat menghormati mereka. Penghargaan yang belum pernah mereka rasakan ini membuat suatu perasaan aneh muncul di hati mereka. Wira menarik keenam orang itu berdiri, lalu berkata, "Kalian semua orang dewasa, kenapa menangis begini? Setelah aku pergi, aku akan memberitahu para jenderal untuk bekerja sama dengan penelitian kalian dan memberi kalian fasilitas terbaik. Jika kalian menemui masalah yang nggak bisa kalian selesaikan, kalian juga bisa mengirim surat ke Dusun Darmadi dari Desa Pimola di Kabupaten Uswal. Setelah pulang nanti, aku akan membuat beberapa alat bedah yang baik. Kalau sudah jadi, aku akan meminta seseorang mengirimkannya pada kalian." Junaidi dan rekan-rekannya kembali menitikkan air mata. Wira melanjutkan, dalam pembedahan, disinfeksi, menjahit luka, menyambung tendon yang putus, dan memotong usus buntu adalah hal yang sederhana. Kalau teknologi sudah berkembang sampai tingkat tertentu, kita bahkan bisa mengganti semua organ dalam. Sekarang, kalian sudah membedah isi perut. Setelah ini, ingatlah juga untuk membedah kepala dan mempelajari bentuk otak. Ingat, tidak ada kata selesai dalam belajar. Semua organ dalam bisa diganti. Membedah kepala. Keenam orang itu tertegun sejenak. Ketika mereka sadar kembali dari lamunan, mereka mendapati bahwa Wira telah menghilang. Duk, duk, duk. Junaidi dan rekan-rekannya bersujud berulang kali sambil berkata, "Terima kasih atas pencerahanmu, Tuan Wahyudi. Kami pasti akan mempelajari ilmu bedah dengan baik dan terus meningkatkan ilmu medismu." Di istana kerajaan Agrel, salju turun dengan lebat, menenggelamkan istana yang indah dan megah itu. Langit dan bumi tampak berwarna putih. Hahaha. Seorang anak berjubah kuning bermain di tengah salju. Tak jauh dari situ, seorang wanita berdiri di bawah pohon plum, tersenyum kecil sambil memperhatikan anak itu. Wanita itu mengenakan jubah merah besar, mahkota foniks emas di kepalanya, dan tanda teratai merah di dahinya. Wajahnya tidak dihiasi riasan, tetapi dia tetap terlihat sempurna dan mulia. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas menghampirinya. Pelayan itu berlutut di tanah dan menyerahkan surat dengan kedua tangannya seraya berkata, "Yang mulia Ibu Suri, surat rahasia pasukan Elang Hitam yang berisi berita tentang penasihat militer kerajaan Nuala telah diterima." Sang pahlawan ternyata memang masih muda, wajahnya juga cukup tampan. Komentar Senia setelah mengeluarkan isi surat rahasia itu. Terdapat lukisan wajah Wira dan informasi tentangnya yang ditulis dengan karakter kecil. Berita kekalahan dan kematian Raja Tanui, penangkapan Giandra, dan kematian 100.000 pasukan kavaleri telah lama tersebar ke kerajaan Agrel. Nama Wira, penasihat militer kerajaan Nuala, juga tersebar di kalangan bangsawan kerajaan Agrel. Menurut informasi, Wira adalah pria yang lebih kejam daripada Dirga yang melatih pasukan Sirah Hitam. Saat itu, Dirga tidak terkalahkan karena dia memiliki pasukan Sirah Hitam yang luar biasa kuat. Namun, Wira mengalahkan Raja Tanui hanya dengan 20.000 pasukan kelas 2 dan strategi yang cerdik. Menghancurkan para bandit dan keluarga kaya kabupaten, memeras bandit, membuat strategi merobohkan tembok pasar dan mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar, menulis puisi, mengenang Dirga, menciptakan misil 3 busur, mengadakan pertemuan propaganda, membakar pasukan infanteri, membuat formasi banteng api. Ahli dalam administrasi pemerintahan, seni perang, tata kelola negara, dan kerajinan. Dia sungguh orang yang bertalenta, kata Senia. Segala pencapaian Wira dicatat dengan lengkap. Setelah membacanya 3 kali, Senia mengernyitkan alis indahnya. Wajah Senia yang menawan tampak sendu saat dia berkata, "Tuhan benar-benar memberkati kerajaan Nuala. 10 tahun yang lalu ada Dirga, lalu sekarang ada Wira. Dengan adanya pahlawan yang bersedia menumpahkan darahnya untuk kerajaan Nuala ini, kapan bangsa Agrel bisa pergi ke selatan dan menduduki tanah paling subur itu?" Meskipun Wira sangat bertalenta, dia hanya seorang abdi negara. Kalau Yang Mulia menundukkannya, pergi ke selatan dan menghancurkan ibu kota kerajaan Nuala hanya masalah waktu. Ujar si pelayan dengan ekspresi kagum. Senia memasuki istana 6 tahun lalu. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia menjadi kesayangan mendiang kaisar dan dijadikan selir. Sayangnya, belum sampai 1 tahun, mendiang kaisar meninggal dunia. Menuruti wasiat mendiang kaisar, Senia meyakinkan para raja dan bangsawan untuk mendukung putra kaisar naik tahta. Dalam waktu 3 tahun, Senia telah sepenuhnya mengambil kendali istana. Semua raja serta bangsawan menaruh hormat padanya. Bisa dibilang, Senia adalah sosok yang seperti dewa di mata semua pelayan. Orang hebat nggak bisa sembarangan ditundukkan, hanya bisa digerakkan dengan hati dan perasaan. Menurut kata-kata terakhir Raja Tanui, kalau putranya mendapatkan orang ini, dia bisa menaklukkan dunia. Aku percaya pada penilaian Raja Tanui, ujar Senia.
Senia melepas sepotong batu giok putih yang indah dari pinggang rampingnya, lalu berkata, minta pasukan elang hitam memberikan batu giok ini pada Tuan Wira. Selama dia bersedia datang ke kerajaan Agrel, kita nggak akan membalas dendam atas kematian Raja Tanui. Selain itu, aku akan menjadikannya raja, lalu memberinya status yang bisa diwariskan turun-temurun dan lebih tinggi dari raja manapun di kerajaan Agrel. Baik, jawab pelayan itu dengan terkejut. Liontin giok ini merupakan milik pribadi Senia. Pemegang liontin giok ini memiliki kekuasaan yang setara dengan Senia sendiri dan dapat menggerakkan pasukan kerajaan Agrel. Senia yang memberikan liontin gioknya tampaknya terlalu menghargai pemuda bernama Wira itu. Senia memanggil anak laki-laki tadi dan melambai padanya. Otto. Ibu, jawab anak itu. Otto berlari dengan cepat, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Senia. Sambil mencium wajah sang ibu, Otto berkata, "Wangi. Dasar nakal, sama seperti ayahmu," ujar Senia, sambil mencubit wajah anak kecil itu. Senia terkekeh-tekeh sebelum melanjutkan, "Otto, ibu menemukan seorang penasihat militer yang paling hebat di dunia untukmu. Misi yang gagal diselesaikan oleh Kaisar Bangsa Agrel di masa lalu bergantung padamu. Kamu akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah bangsa Agrel yang menaklukkan dunia." Bab 340. 3 hari kemudian, beberapa kereta kuda indah berhenti di depan kediaman keluarga Wilianto. Melihat papan nama di depan kereta, orang-orang yang lewat sontak ketakutan. Keluarga Yumandi yang menjalankan bisnis garam, keluarga Suwanto yang menjual pangan, keluarga Jambali yang menjual gula secara grosir, keluarga Wilianto yang menjual teh, dan keluarga Cipto yang menjual kain. 5 keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu itu juga merupakan 5 keluarga dengan perekonomian dan kekuasaan paling berpengaruh di kota tersebut. Sekarang, kelima keluarga itu sedang marah. Setelah bangsa Agrel menerobos perbatasan Loko, mereka menjual properti mereka dengan harga murah, memecat pelayan mereka, dan pindah ke selatan. Belum tiba di kota provinsi, mereka sudah menerima kabar bahwa Raja Tanui mati tertembak. Kemudian, saat mereka hendak kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu, mereka menerima kabar bahwa bangsa Agrel menghancurkan kota. Dengan ketakutan, mereka kembali melarikan diri ke selatan. Alhasil, belum 2 hari berlalu, kembali terdengar kabar mengejutkan. Bangsa Agrel dikalahkan dan perbatasan Loko pulih. Rangkaian perubahan situasi ini membingungkan kelima keluarga bangsawan ini. Mereka tidak tahu bagaimana jalannya perang itu. Mereka hanya tahu bahwa Panglima Yuda mengambil kembali posisi sebagai panglima tertinggi dan mengalahkan bangsa Agrel. Adapun peran Wira sang penasihat militer dalam perang, jangankan mereka yang kabur dari kota, para prajurit saja banyak yang tidak tahu. Intinya, bangsa Agrel telah dikalahkan. 100.000 kavaleri mati dan bangsa Agrel tidak akan sanggup pergi ke selatan dalam waktu 10 tahun. Kota pusat pemerintahan Jagabu aman. Lantaran perang sudah berakhir, para bangsawan tentu ingin pulang dan kembali berbisnis di kota. Rumah, toko, ladang, dan properti mereka masing-masing harus diambil kembali. Namun, wanita yang membeli properti mereka bersikeras untuk menjualnya dengan harga pasar. Mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Lagi pula, properti mereka awalnya dijual dengan harga murah. Jika dibeli kembali dengan harga pasar, mereka setidaknya harus membayar 40 hingga 50 kali lipat lebih tinggi. Berhubung usaha mereka masing-masing tidak membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan memberikan tekanan pada wanita itu. Kepala keluarga Suwanto, keluarga Wilianto, keluarga Cipto, dan keluarga Jambali, serta Banyu dari keluarga Yumandi berkumpul bersama. Paman Banyu, Sanur, tidak bisa hadir. Sanur yang sangat marah kelelahan saat bepergian, lalu jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia sekarat sehingga Banyu terpaksa datang menggantikannya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari informasi sejelasnya. Dian yang membeli properti kita dan Wira si penasihat militer yang ditunjuk oleh Panglima Yuda adalah pasangan, ujar Banyu. Dengan sorot mata dingin, Banyu melanjutkan, dia awalnya adalah putri tertua dari keluarga Wibowo di Kabupaten Uswal. Tapi, sekarang dia menjadi wanita simpanan Wira dan membantu Wira mencari keuntungan. Ayo, kali ini kita langsung serang Wira. Nggak usah omong kosong lagi dengan Dian. Mengira bahwa kota ini pasti akan hancur, berbagai toko, rumah, dan ladang keluarga Yumandi telah dijual dengan harga murah. Bahkan, rumah leluhur keluarga Yumandi, kupon garam, dan kutipan garam tahun depan juga habis dijual. Jika bangsa Agrel menghancurkan kota, semuanya akan menjadi milik bangsa Agrel. Tidak ada gunanya mereka menyimpan barang-barang itu. Mereka bahkan merasa senang saat menjual properti, mengira bahwa mereka beruntung bertemu dengan orang kaya bodoh. Alhasil, semuanya jatuh ke tangan Wira. Hal ini langsung membuat hati Banyu dipenuhi amarah dan kebencian. Benar. Kepala keluarga Suwanto berkata, kalau kelima keluarga bangsawan bergabung, bahkan komandan dan prefektur pun akan takluk, apalagi pria udik dari desa itu. Ya,
Katakan saja langsung padanya, kita akan membayar paling banyak 3 kali lipat. Kalau dia masih nggak puas, tunggu saja pembalasan dari kelima keluarga bangsawan. Dia nggak hanya membeli properti kita, tapi juga banyak properti pejabat. Selama kita bersatu, dia pasti terpaksa menjualnya kepada kita dengan harga murah. Kalau enggak, dia akan membuat kemarahan publik. Kepala keluarga Jambali dan keluarga Cipto juga ikut bersuara. Mereka juga menjual habis properti mereka dengan harga murah. Kepala keluarga Willianto justru mengerutkan alis dan berkata, Panglima Yuda menunjuk Wira sebagai penasihat militer. Kalau kita menekan Wira, bukankah Panglima Yuda akan marah? Bagaimanapun, dia mendapatkan kemenangan besar di kota. Bagaimana kalau kita bayar lebih tinggi sedikit? Bagaimanapun, orang itu sudah mengambil risiko.